Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah gunplay yang bersyukur banget dijadiin barang reguler, tapi pas dimainin kok kayak ada yang kurang ya? Yes, ini HGCE Dual Blitz Gundam yang rilis di tahun 2024, harganya 2.700 yen. Setelah saya edit video ini, ternyata buset panjang banget sekitar 20 menit sekian. Bahas apa aja tuh bang? Highlightnya adalah sedikit membahas Pegundamers rewel, keterkaitan emosional saya dengan duel Gundam in general, dan seperti biasa, apakah gunplay ini akan saya rekomendasikan ke kalian dengan Nana Ninunya? Kalau nggak punya waktu nonton sih langsung skip ke bagian akhir videonya juga nggak apa-apa. Kalau mau ngomongin pilot dan mobile suitnya di Gundam Seed, kayaknya 90%-an karakter tuh likable semua deh. Salah satu yang paling saya suka adalah Isaac dan Duel. Dari Seed sampai Seed Freedom tuh ini Isaac yang paling kerasa banget karakter development-nya. Sudah jelas obrolan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian nggak mau denger ya bisa langsung skip ke tengah video aja. First impression saya ke Isaac tuh sumpah anjing bener nih orang. Tengil tapi nggak jago, ngejar strike aja nggak berhasil-berhasil. Pokoknya tidak ada pembuktian kalau Isaac tuh the better pilot or the better karakter. Tapi bagus, personality yang hot-blooded dan marah-marahan terus tuh membawa dinamika ke ceritanya Gundam Seed sampai akhir banget. Awal saya nonton Seed di TV itu kan episode yang Isaac-nya ketusuk strike tuh, yang terus dia teriak-teriak gitulah. Nggak ngerti kan bocil kayak, apaan ini maksudnya? Terus pas rewatch dan udah ngerti kayak, wah anjing mampus lu. Sumpah, seneng banget itu kecolok mukanya. Tapi yang keren lagi adalah idealismenya dia yang tidak mau menyembuhkan luka sampai bisa, membalaskan dendamnya ke Strike. Dia kan amarah dan kebenciannya dibensinin sama Strike gara-gara serunutan kejadian. Yang akhirnya Isaac ini jadi last man standingnya di tim Laurel Cruze kan. Sampai detik terakhir, dia tuh masih kekeh dengan pendiriannya yang kalau Zaf tuh paling bener koordinator tuh yang harus menjadi ras utama, sedangkan natural tuh yang salah karena bikin konflik terus. Tapi setelah ngobrol dengan Diarka, akhirnya dia bingung tuh mana yang bener sama mana yang salah dan dia harus ngapain ke depannya. Ntar segitu dulu ya, lanjut bahas runnernya Dual Blitz dulu. Ini kalau saya boleh ngomong, HG zaman sekarang tuh kan kualitasnya bagus, harganya juga sudah jelas meningkat dong. Kayak misalnya Duel aja. Duel tuh yang dulu cuma 1.200, 1.500 dengan bentukan robot cungkring yang pakai armor doang. Sekarang harganya sudah 2.700 yen. Nah, saya coba breakdown dulu nih runnernya. Jadi, dengan price point 2.700 yen tadi, ini banyak banget kan parts dan runnernya. Yang terbagi ke beberapa label. Ini ada runner Duel Gundam. Sebenarnya di runner Duel Gundam ini masih ada beberapa parts buat Duel Blitz. Cuma ini ada sambungan moldingnya gitu kan. Jadi, kalau misalnya in the near future bakal dirilis HG Duel atau Blue Duel yang biasa, itu bisa nggak ada part sisaan. Kedua, ini ada runner Duel Blitz Gundam. Jadi, buat runner warna hitam sama biru Assault Shroud-nya itu khusus buat Duel Blitz. Frame atau warna abunya ada dua runner dari Duel Gundam biasa sama G80 frame. G80 frame tuh potensi buat dipakai ke depannya banyak banget. Tapi yang terdekat pasti dipakai buat Lightning Buster dong. Jadi kalau runnernya mau dipisahin per bagian dan mau hitung-hitungan apakah price point 2.700 yen itu worth? Bisa saya bilang emang harganya segitu. Lihat aja ini runner buat Duel Gundam yang kurus kering cungkring itu aja udah sebanyak ini. Buset, runner dan part segini tuh dulu bisa bikin Gundam yang ada sayap atau aksesorisnya banyak gitu. Range harga buat duel biasanya aja tuh bisa 1.500 sampai 1.600 gak sih? Udah gila sih. Ya kalau saya sih masih menganggap 2.700 yen tuh mahal karena masih ngebandingin dengan 100-100-nya yang cuma 2.200 sekianan lah. Belum lagi part Assault Shroud-nya yang satu runner utuh plus beberapa multicolor runner. Ya bisa kali 1.000 yen ditambah satu stand base yang utuh buat aksesoris si anchor-nya nanti. Kayaknya emang 2.700 deh. Banyak banget parts-nya, real. Cuma again ya, buat saya yang nggak kerasa adalah karena harganya 2.700 yen, kalau mau dibandingin sama box 100 zaman dulu, iya gimana ya namanya box HG ya segitu aja lebih kecil juga. Tapi hampir mendekati 100 sih, yang artinya sudahlah patua. Lepaskan keterikatanmu dengan HG yang 1.000 yenan, sekarang udah pasti 2.000 ke atas. Balik lagi bahas Isaac, yang bikin dia makin keren adalah dapat redemption di akhir-akhir episode dengan ngekill dua villain utama, yaitu Forbidden dan Raider. Dramatis lagi dua-duanya. Itu pasti rent free di kepala orang-orang yang nonton atau jadi Pegundam Seeders mania sejati. Siapa yang tidak tahu dua adegan ikonik itu? Lanjut ke Seed Destiny, Isaac kan udah naik pangkat tuh jadi commander bro, punya kapal sendiri. Tapi masih jadi pilot juga, sama lah kayak Cruze dulu. Keren, parah. Mau Isaac muncul kapanpun di seri itu pasti
pasti keren sampai akhir episode. Nah, sekarang ngomongin unit yang dipakai Isaac. Mulai dari duel yang ada di Gundam Seed. Duel secara kedesainan itu my favorito banget. Pokoknya semua Gundam Seed emang favorit saya sih. Cuma kan duel tuh bisa pecah ya armornya. Nah, itu yang jadi gimmick utama yang paling saya suka. Zaman kakek dulu, kakek punya temen yang beli HG Duel Assault Shroud. Terus pertama kali lihat, sumpah anjing, itu bagus banget. Pertama, armornya tadi kan bisa bongkar pasang. Terus yang kedua, dikasih beam saber. Sebentar, mungkin zaman sekarang kalian sudah tidak relate. Jadi, di seri Gundam Seed itu, yang dapat beam saber efek nih ya, efek laser itu, salah satunya adalah duel. Sisanya enggak. Even tokoh utamanya aja, Strike sama Freedom, itu tuh dikasih optional hand yang lagi megang beam saber, tapi sabernya ya warna putih aja, semua tangan-tangannya warna putih. Kebayang lah ya, sebetapa amazed-nya melihat efek beam saber secara langsung. Gak ada internet zaman dulu BTW. Meskipun HG Duel itu baru kebelinya udah agak gedean, tapi senengnya gila bukan main. Tapi kalau Blue Duel dulu aku belinya hampir real time. Ya dulu berbarengan dengan dikasih THR. Pokoknya tiap kali saya punya duel tuh SD, HG, 100, MG pasti seneng, guaranteed. Cuma yang nggak seneng ya Duel Blitz ini, sorry banget. Nggak senengnya nanti dibahas. Yang jelas waktu Duel Blitz ini nongol di layar lebar bioskop waktu nonton Seed Freedom, ya jujur mah saya nangis kebon sih, apalagi pakai meteor itu anjing kayak unreal banget. Sorry banget ya. Pokoknya buat kalian yang di internet suka spoiler, si paling tahu dan si paling keren tuh anak anjing aja. Dulu tiap kali saya bikin konten Gundam Seed Freedom tuh pasti aja ada anak anjing yang spoiler. Ya harus dimatiin dong komennya karena saya tidak mau tahu. Pokoknya waktu Seed Freedom tuh saya beneran ngejaga experience biar nggak kena spoiler dan ya hype-nya atau nangisnya entar aja pas nonton di bioskop. Nah, ada satu hal yang bikin saya bingung tapi nggak dipikirin juga. Jadi waktu saya lagi scroll YouTube tuh ada yang nge-review Meteor, tapi Meteornya tuh dinaikin sama Duel Assault Shroud. Konten orang Jepang lah pokoknya. Terus saya berpikir kan kayak, kenapa duel dipakein Meteor? Oh, mungkin iseng aja kali si paling kit best gitu. Udah, saya gak ada pikiran kemana-mana lagi. Makanya, waktu nonton Seed Freedom dan duelnya ternyata naik Meteor, ya itu mah sudah tidak terbendung lah menahan air mata sebanyak itu. Terus di movie itu kan sebenarnya ini momennya lagi krusial, lagi agak tegang dan sedih. Tapi buat saya ini lucu. Jadi kan kalau nggak salah si pemberontaknya tuh bilang, kalian tidak ingat darah teman-teman kalian yang sudah berjuang bersama demi masa yang... Lah, bang, anjing, ini literally duelnya pakai blitz, duel blitz gitu. Itu konco kental, mas. Tapi sayang sih, yang ngebales dialog itu kalau nggak salah di Arka ya. Kalau Isaac yang ngebales dan langsung di tos gitu, itu lucu banget sumpah. Di momen itu siapa sih yang nggak pengen duel blitz? Nggak tahu ya. Kalau aku sih sebagai pegundam Seeders duel mania sejati ya jelas mau banget lah. Cuma kekhawatirannya adalah Gundam-Gundam keren dari Seed Freedom ini ya males kan kalau dirilis di Bandai. Cuma semuanya ternyata dirilis reguler, ya harus punya dong. Jadi ini tuh saya belinya di Red kali 100-an yang mana tidak terlalu ngebela-belain kan. Soalnya pas ngelihat review-review orang Jepang tuh kok kayak agak kurang ya apa gitu. Masih mencari tahu nih kurangnya apa. Bukannya anjing, bukan gara-gara thrusternya nggak warna abu dan masih pakai stiker. Selesai rakit, walah ternyata emang bentuknya aja yang agak nganu. Gimana ya? Bentuknya sih agak maksa buat saya. Ditambah Real fix ini duel yang paling gak enak dimainin. Hah? Terus apakah kalau gak enak dimainin akan aku review jelek dan koar-koar jangan beli? Ya jelas enggak dong, kan gue bukan si pegundam rewel. Langsung saja ya, sebenarnya kalau dari bentukannya Duel Blitz ini bagus banget, sudah mengikuti standar Seed Freedom yang ya udah beyond lah. HGCE juga udah bagus banget kan. Ini duel yang beneran duel bentukannya. Kalau yang versi HG Seed kan ya masih agak-agak ke Kunio Okawaraan yang bantet kotak-kotak gitu. Ini as always proporsinya sudah anime banget. Cuma tadi ya kalau ngomongin bentukannya sih saya agak kurang suka. Jadi di bagian Assault Shroud-nya tuh mengimplementasikan elemen desain dari Blitz Gundam. Contoh kayak di bawah kaki, terus front skirt-nya itu Blitz banget. Dan di bagian weapon-nya. Bagus atau enggak? Buat saya enggak. Terutama di bagian bahunya nih. Ini ternyata yang saya tidak suka tuh. Jadi kan bahunya bentukannya panjang banget ya. Kalau diturunin ke bawah, siluetnya jadi jelek. Kayak ada sesuatu yang lancip turun ke bawah. Juga dengan bagian belakangnya yang tidak berarmor. Atasnya oke lah, ini masih duel. Bawahnya jujur agak kecewa tidak berarmor. Polos banget. Jadi kalau overall looks-nya enggak buat saya. Ditambah, ini tuh duel yang paling gak enak dimainin karena artikulasinya jadi terbatas. Wah, tumben ngeluh-ngeluh tentang artikulasi katanya. Enggak, ini bisa saya jelaskan. Jujur mah agak nggak ketebak kalau artikulasinya seterbatas itu karena mentok ke armor-armornya. Ditambah siluet bahu yang tadi saya nggak suka itu karena lancip. Ya kalau misalnya di promotion image atau line art atau apapun tuh si bahunya dua-duanya diem di atas, nggak turun
turun ke bawah kayak gini. Anjing, ini sumpah jelek banget. Pantes kok foto manualnya tuh angle-nya kayak dari bawah mulu. Ya memang gak bisa digerakin, udah mentok segini doang. Nih saya coba bandingin langsung sama ilustrasi box artnya. Aduh, suram banget anjing bentukannya. Mari coba cek artikulasinya ya. Di bagian bahu ini somehow antara ngaruh nggak ngaruh. Jadi si bagian armor depannya tuh kan ada sekitar berapa ya? 1 mili tuh yang bagian warna hitamnya. Mungkin agak ngaruh ke artikulasinya kalau si bahunya itu dimajuin ke depan. Nggak maksimal lah. Kalau aja si bagian artikulasi bahunya itu bisa ditarik keluar, ya mungkin akan lebih bagus ya. Cuma kan kenyataannya si action system emang template artikulasinya kayak gitu. Jadi kayak ya udah aja lah. Tapi bagian artikulasi front skirtnya ini gila bisa dinaikin ke atas meskipun cuma pakai ball joint kecil, tapi itu desainnya sumpah respect banget. Dan kalau kakinya dinaikin ke atas mentok, artikulasi selangkangan bisa ditarik ke bawah buat ngangkat kakinya lebih tinggi jadi nggak kehalang sama front skirtnya. Terus apakah dengan artikulasi terbatas ini saya nangis-nangis? Ya jelas enggak lah anjing, cari solusinya. Langkah pertama, cabut bagian warna biru ini terus potong si bagian melnya sedikit aja biar bisa masuk ke sela-sela warna putih ini. Langkah kedua, di bagian warna abu ini ada sebuah bentukan kotak kecil yang kalau ditarik tuh agak ngeganggu ke artikulasinya jadi nggak bisa mentok sampai ujung. Sama, tinggal dipotong juga bagian yang menghalangi itu jadi bikin sudut 90 derajat. Kalau sudah begitu, si artikulasinya jadi bisa gerak mentok banget. Dan ini ada perbandingan dengan parts yang tidak dipotong. Hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Lihat, jauh banget kan range of articulationnya. Yang satu bisa naik banget ke atas, yang satu ya cuma segitu doang. Dengan catatan bahunya sama-sama lurus di atas ya. Apakah jadi ngaruh ke siluet posenya? Jelas ngaruh, jauh banget parah. Jadi lebih ganteng dan sudah mirip box art akurat. Tuh, kalau bahunya cuma gerak dikit aja kayak di box art, bagus tuh. Nggak sampai bawah yang, ya itu lancipannya jelek lah. Bonus nih, sebagai pembuktian gue bukan pengguna merch rewel. Karena sedang ada waktu luang, harusnya sih 2.700 yen dikasih optional hand tangan kebuka nggak sih? Tapi kan kenyataannya nggak dapat ya. Dan karena tidak ada optional hand yang mirip-mirip dengan tangannya duel itu, ya gampangnya tinggal bikin dari sisa runner dan sedikit plate. Ini hasil jadinya saya liatin tanpa repaint. Scratch build open hand kayak ginian tuh butuh waktu sekitar 45 menit sampai sejam. Kalau misalnya nggak sambil ngobrol live, ya mungkin setengah jam juga beres. Anjing edan keren banget kan, duelnya jadi jauh lebih ekspresif. Nah, ini nih baru duel yang sangat amat sparks joy buat dimainin. Tadinya bentukan duel blitz yang agak meh juga kalau bisa dimainin kayak gini mah, ya saya tutup mata lah. Bagus banget anime akurat yoi. Tapi kalau ngomongin anime akurat, ada alasannya saya bela-belain bikin open hand tadi. Jadi kalau di anime itu, duel sebelum ngeluarin si dartnya, pose kayak gini dulu sepersekian detik, baru nembakin das gitu. Next, bahas Anchor Gleipnir Tsu yang bentuknya beda sama Blitz biasa. Ini udah upgrade jauh banget parah. Kalau mau dipasang ada mekanisme slide-nya. Bikin Gleipnir ini nggak bisa copot lah intinya. Dan kalau mau pasang kabelnya tinggal dibuka kayak biasa. Udah ada lubang built-in di dalam warna abu sama di dalam Gleipnirnya. Gimik utama dari weapon dual blitz ini adalah sekarang capitannya udah ada artikulasinya masing-masing. Jadi ya bisa dibuka sendiri-sendiri tanpa harus pakai optional parts kayak blitz. Ini sorry banget, kabel kuningnya jujur tidak tahu kemana. Jadi saya ganti pakai kabel warna hitam aja ya. Ya kurang lebih kalau mau di display bentukannya kayak gini lah. Sudah include stand base ya, jadi ya tidak usah takut si Gleipnirnya bakal copot-copotan. Jujur bentuk Gleipnirnya aneh, saya udah ngecek kayaknya nggak salah deh saya masangnya. Capitnya tuh kenapa yang duanya di atas? Kan lebih bagus 2 di bawah 1 di atas ya. Ya nggak tau lah, terserah aja itu mah. Jadi dari tadi tuh beberapa posing ikoniknya Blitz sama kayak ini kan udah pakai dart. Cuma kalau dulu namanya kan Trakeros. Bentuk dartnya juga, sorry banget ini kalau boleh protes, kenapa lurus dua-duanya tidak satu di bawah maju gitu. Ya tapi ya udah lagi sih. Buat gimmick utama Duel Gundam, sudah jelas Assault Shroud-nya yang menyimpan banyak equipment. Kalau di Duel Blitz ini, armornya pakai equipmentnya Blitz, terus ada railgun kayak Duel biasa. Cuma ini bentuknya juga jujur aneh banget. Sorry, aneh, kayak cuma nempel di ujung doang. Dan ini bisa dicopot, terus bisa dibuka gripnya. Sudah jelas bisa dipegang dong. Cuma kayaknya ini bukan railgun duel yang biasa deh. Pertama, ukurannya gepeng, terus kedua agak kecil gitu. Nggak tahu ya kalau dipegang di tangan ukurannya pas atau enggak, tapi kayaknya kecil deh. Dan ternyata bener lebih kecil ukurannya. Jujur nggak tahu, takut salah, nggak ada pembandingnya. Jadi ya anggaplah sama lah. Takut saya so tahu, cemiu. Gimik selanjutnya ada Rack Beam Saber dan missile khas Duel Gundam. Cuma again, sorry banget ini bentuknya agak meh, kayak cuma 2 titik gini doang.
Cuma overall bagusnya Assault Shroud Dual Blitz ini terlihat lebih taktikal. Kalau yang dulu-dulu kayak misalnya Duel biasa sama Blue Duel kan straightforward armor yang bulky gitu ya. Katanya sih Dual Blitz ini kan duel baru yang udah pakai teknologi nuklir kayak Freedom dan Justice. Harusnya tenaganya juga lebih kuat dan kalau nembak bisa harusnya loh ya. Nggak tahu juga di anime nggak kayak gitu soalnya. Apa ya, Dual Blitz tuh buat saya kayak tidak punya ciri khas. Kalau mau dibilang Blitz juga nggak Blitz banget. Itu kan yang tadi saya bilang ya, desain si Trikeros atau si Dartnya tuh agak kurang. Dan elemen desain Blitz yang kecil-kecil ada di armornya juga nggak menampakkan Blitz banget. Kayak jujur mah agak maksa bentukan sudut ngotak ditambah sudut yang lancip-lancip. Tapi kalau kalian bisa menemukan charm dari Dual Blitz ini ya bagus lah. Bagus banget. Kalau saya sih masih belum bisa nemu ya. Next, yang menarik adalah mekanisme bongkar pasang armor Assault Shroud-nya. Kalau yang zaman dulu HG Seed ya itu kan tempel-tempelannya masih agak tidak nyolok dan bisa dibilang agak kompleks. Kalau Dual Blitz ini beneran kayak tinggal pasang banget, terus colokan-colokannya juga kokoh. Sebuah perbedaan teknologi 20 tahun kemudian. Dan dari bentuk duelnya, ini harus ada yang diganti dulu. Kalau yang warna hitam mungkin emang khusus duel yang udah pakai tenaga nuklir kali ya. Kalau yang biru jadi duel biasa. Nggak tahu, juga nggak ada informasinya. Ini sumpah ya, dari dulu tuh saya pengen duel yang bentukannya duel banget. Aduh, gimana ya? Susah diungkapkan. Tapi bisa saya bilang ini duelnya ngeduel banget. Yoi, udah kayak food vlogger minim kosakata tapi ngeyel kalau diceng-cengin nggak? Tapi, meskipun runnernya sebanyak tadi dan estimasi price point-nya sekitar 1.500 yenan kesotoan saya, pertama, ada sebuah parts yang dikasih solusi tapi masalahnya nggak selesai. Jadi, colokan beam saber kayak gini tuh kan kalau misalnya pakai yang kecil itu rawan banget patah ya. Duel ini colokannya lumayan gede, tidak gampang patah, tapi gampang banget copot soalnya tipis. Terus kalau ada yang ngeluh tentang thrusternya duel tidak berwarna abu-abu, itu buat saya justified. Tapi kalau ngelihat dari struktur perakitannya ini udah bagus banget. Yang mana kalau mau ngecat si thruster ini jadi warna abu-abu, sudah tidak perlu ngerodok-rodok parts ini lagi. Mau pakai marker ataupun di masking juga itu gampang lah, bentuknya cuma kotak doang. Dan kalau dipasang, simline-nya cuma segaris kayak gini doang. Sisanya bisa dibilang nggak ada. Iya, keseluruhan Dual Gundam tuh kayaknya simline-nya cuma ada 2 deh. Di bagian backpack tadi sama bagian atas kepalanya. Sisanya ya standar Gunpla zaman sekarang lah. Sudah disamarkan dengan leveling atau pakai garis separasi. Nah, ngomongin kepalanya ini swear bagus banget. Struktur perakitannya tuh udah setara kayak MG zaman dulu. Respect bagian mata, kamera depan belakang itu cuma pakai 1 clear parts doang. Dan si bagian vivin yang warna oranye itu sekarang udah pakai 2 kuncian gitu. Jadi nggak mungkin copot lah, beda kayak zaman dulu. Buat seat action system jujur biasa aja. Cuma kan tadi pakai armor ya, sekarang sudah di purge armornya, artikulasinya jelas jauh lebih luas. Ini kalian bisa lihat lah seluas apa Dual Gundam ini. Cuma kalau mau ngomongin bagus atau enggak, kayaknya standar deh, biasa-biasa aja, hehe. Yang menarik ada di bagian torsonya. Never have I ever kepikiran bagian putihnya perut Duel ini bisa mendelep masuk ke dalam buat bungkuk yang lebih maksimal. Itu keren sih. Artikulasinya tuh jadi kayak figur, jadi kayak robot Damacy. Terus bengkok kanan kirinya juga beneran sampai dalam banget. Dan bagusnya adalah ketika digerakin tidak ada part yang kopong. Buat artikulasi selangkangannya, ya tadi cuma berlaku kalau pakai armor doang. Kalau misalnya jadi duel kayak ginian mah ngapain orang dia cuma pakai cangcut doang, tidak ada roknya. Nah, ini beberapa posing ikonik dari Dual Gundam di seri Gundam Seed. Harusnya bagian tangan ini tuh megang ke dalam rifle, cuma celahnya kecil jadi nggak cukup. Nah, ini nih adegan yang bikin Isaac tuh anak anjing banget pokoknya. Dari yang tadinya kerjaannya marah-marah nguber-nguber strike, akhir episode dikasih lihat sosok Isaac yang sudah tertampar realita. Iyalah anjing, udah dikasih ampun sama Freedom, terus waktu plan mau dinuklir juga ditolongin. Redemptionnya dengan cara mengalahkan Forbidden dan Raider yang sangat amat dramatis. Dengan ngekill 2 itu bisa dibilang impas lah ya. Dan bikin Duel jadi salah satu Gundam paling memorable. Terus dikasih lihat juga Isaac yang lagi resupply di Archangel, yang keluar-keluar bawa Tameng Strike. Ini sedikit romantis sih buat saya. Since day one, G80X series tuh harusnya masuk ke Archangel kan? At least 3 dari 5 Gundamnya udah pernah masuk ke situ. Karena 2 lagi mustahil lah ya, sudah hancur. Next, ini perbandingan antara Entry Grade Strike Gundam dan HGCE Duel. Jujur, proporsi Gundam situ yang paling apa banget buat saya. Entry Grade Strike itu kan proporsinya udah oke lah ya. Ini Duel dibikin tambah tinggi lagi, terutama di bagian torso sama pahanya. Atur aja lah, suka-suka proporsinya mau setinggi apa. Tapi kalau saya lebih suka konsistensi proporsi dari HGCE yang dulu-dulu. Dan ini perbandingan dengan Duel HG Gundam Seed. Duel Gundam Seed aja bisa backpacknya warna abu, kenapa yang HGCE enggak? Iya, kurang lebih salah satu yang justified tuh itu.
Aneh banget sih nggak dikasih part separation, orang duel sendiri aja punya runner warna abu. Jadi udah jelas ya, ini a whole different duel. Yang lebih bagus yang mana? Ya HGCE lah pakai nanya. Dan kalau mau dibandingin bagus mana ya sudah tidak apple to apple lah, orang bedanya aja 20 tahun. Terakhir, ini ada perbandingan antara Duel Blitz dan Blitz OG. Ini kalau mau sok-sokan custom-custom dengan konsep Duel Blitz ya, kayaknya most likely si Assault Shroud-nya itu bakal saya kasih warna hitam. Yang jadi ciri khasnya Blitz buat misi pengintaian, plus pakai Mirage Colloid, ya nggak sih? Ada satu hal yang ganjel, kayak apa gitu yang kurang lagi dari Duel Blitz ini tuh. Waktu dibandingin sama Blitz biasa, walah ternyata si Gleipnir-nya tidak runcing, tidak panjang juga, pantes gitu kayak ada yang kurang. Langsung saja, jadi apakah duel ini akan saya rekomendasikan ke kalian? Jawabannya jelas yes. Sebuah mobile suit ikonik dari Gundam Seed yang sekarang bentukannya udah sangat amat proper dan masih punya ciri khas gimmick Assault Shroud yang bisa dibongkar pasang. Menurut hemat saya, duel ini seperti Murasa Mecha yang sudah saya review kemarin, asal jadi sebuah produk atau sebuah gunpla. Detailnya tidak terlalu dipedulikan, kayak artikulasi waktu dipasang armor Assault Shroud-nya itu tidak terlalu diperhatikan, tidak ada optional hand buat price point 2.700 yen, terus Gleipnir-nya juga tidak panjang dan runcing, nggak ada part separation di bagian warna abu backpack. Tapi, apakah banyak kekurangan ini menjadikan HG Duel Blitz jadi tidak worth? Ya jelas enggak lah, mending beli ini jadi barang reguler daripada dijadiin P-Bandai. Cuma, kalau kalian tidak terlalu suka sama bentukannya, atau seri Seed secara keseluruhan, Duel Blitz ini sudah jelas easy skip banget. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.